Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal manittaqa wa khaba man tagha. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum ila akhir ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adaful iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Adalah wajib bagi khatib untuk membacakan rukun khutbah yang 6. Dan wajib pula sebagian minimal 40 orang dari jamaah memahami mengenai rukun daripada khutbah. Apabila khatib kurang dalam membacakan rukunnya, laisa lahu jum'atan, tidak adalah baginya jum'ah, maka tidak sah penyelenggaraan jum'ahnya. Adapun yang wajib disebutkan itu adalah 6. Yang pertama hamdalah, dan khatib sudah membaca alhamdulillah tadi di awal. Rukun yang kedua adalah membaca syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang tadi khatib sudah sampaikan. Rukun yang ketiga membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, yang tadi juga khatib sampaikan. Rukun yang keempat menyeru kepada takwa dengan kalimat usikum wa nafsi bitaqwallah. Menyeru kepada takwa adalah rukun yang wajib dibacakan setiap khutbah. Dan rukun yang kelima membaca ayat Al-Quran yang wajib dibacakan. Dan yang keenam terakhir biasanya ditaruh di akhir, yaitu mendoakan ampunan bagi kaum mukminin dan mukminat. Inilah 6 rukun yang wajib dibaca dalam khutbah pertama, agar tertib maupun khutbah kedua, sebagaimana salat zuhur yang 4 rakaat diganti dengan 2 khutbah dan 2 rakaat di salat Jumat. Maka dengan demikian sempurnalah penyelenggaraan Jumatnya. Dan kemudian mengisi waktu yang sejenak disunahkan untuk taujih, untuk tausiah, yang hari ini mengambil judul wahai umat Islam bersatulah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat yang tadi khatib baca artinya adalah, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, kemudian Allah menyatukan hatimu. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala tekankan sekali lagi bahwa yang menyatukan hati-hati kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat ini menyampaikan dan memberikan pengertian kepada kita bahwa yang bersatu itu hati. Hati yang bersatu. Karena hati yang bersatu akan menyamakan gerak langkah dan derap yang seirama.
Ini yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Sehingga musuh-musuh Islam yang benci kepada agama Islam, sudah barang tentu mereka berupaya untuk memecah belah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan, mereka akan terus berupaya memadamkan cahaya Allah dengan cara memecah belah umat Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka senantiasa terus-menerus, enggak akan pernah berhenti, hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan media mereka maksudnya, karena berbentuk jamak. Afwahihim, yaitu mulut-mulut, yaitu media. Berarti mereka senantiasa nggak akan pernah berhenti memadamkan cahaya Allah dengan media mereka, dengan Facebook, dengan Twitter, dengan Instagram, dengan TikTok, dengan semua media mereka, dengan televisi, dengan koran, dengan majalah, semua dengan media mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya dengan persatuan. Karena itu jamaah sekalian dimulakan Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an. Jangan pernah bercerai-berai. Perhatikan kalimatnya. Yang Allah perintahkan jangan bercerai-berai. Yang Allah perintahkan berpegang teguh. Tidak diperintahkan bersatulah, karena bersatu tak mungkin kita bisa wujudkan kecuali itu hati yang bersatu, dan itu betul-betul haknya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun umat Islam gak akan pernah bisa bersatu dalam sholat yang sama, karena pasti ada yang berbeda pendapat. Dan itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengkaji. Dengan adanya perbedaan kita bisa duduk bersama. Dengan adanya perbedaan kita bisa telaah kitab. Dengan adanya perbedaan kita bisa duduk, kita bisa akhirnya membuka forum kajian, membuka kajian ilmiah, sampai di kampus, sampai membuka universitas, sampai membuka perpustakaan, sampai membuka terus ilmu pengetahuan berkembang karena adanya perbedaan. Maka mustahil sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah witir saja antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ada perbedaan pendapat hanya soal witir, di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an setelah salat Isya, salat ba'diyah Isya, beliau langsung salat witir. Sementara Umar bin Khattab habis salat Isya, beliau pulang. Setelah ba'diyah beliau pulang. Beliau tahajud dulu di rumah, setelah tidur baru salat witir. Sementara Abu Bakar Siddiq pulang ke rumah setelah salat witir di masjid. Lalu kemudian beliau tidur dan tahajud dulu, baru mengulang witirnya sebanyak 2 kali berarti. Bayangkan, di masa Rasulullah sendiri, Rasulullah masih ada. Antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar masih punya perbedaan pendapat. Demikian pula ketika Rasulullah suruh untuk memperbanyak salat sunnah, maka Bilal bin Rabah melaksanakan setelah wudu, salat sunnah wudu. Sementara sahabat lain tidak, dan Rasulullah pun tidak. Artinya perbedaan pendapat itu akan terus ada, bahkan sejak zaman Rasulullah sampai saat ini. Teringat guru kita yang mulia, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang kita tahu beliau adalah pengurus NU. Sementara NU itu pasti berkunut, bahkan membaca sujud sahwi apabila tidak kunut. Kiai Haji Abdullah Syafi'i diundang ke Masjid Al-Azhar, di mana di sana ada Buya Hamka almarhum, dan Buya Hamka kita tahu adalah orang Muhammadiyah. Maka pada hari itu ketika sholat subuh diundang, Kiai Haji Abdullah Syafi'i tidak melaksanakan kunut. Sementara makmumnya ditanya, di belakang ditanya, kenapa Kiai enggak sholat? Kenapa Kiai sholat subuh tanpa baca kunut? Indah sekali jawaban Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Beliau berkata, karena di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Sementara ketika almarhum Buya Hamka diundang ke Masjid Al-Barkah Syafi'iyah, maka pada waktu itu Buya Hamka yang biasanya tidak pakai kunut, tiba-tiba pakai kunut. Dan jamaah pun heran, ditanya di belakang, Buya biasanya tidak pakai kunut, kenapa hari ini pakai kunut? Karena di belakang kita bermakmum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dan sholat di masjidnya Nahdlatul Ulama. Bayangkan itu. Itulah yang dimaksud bersatulah, walaupun berbeda tetap bersatu. Sementara sebagian orang masih tahlil, sebagian orang meninggalkan tahlil, tetap bersatu. Sementara orang ada yang mengatakan maulid bid'ah, ada yang mengatakan maulid wajib kita jalankan, ternyata tetap bersatu. Perbedaan pendapat itu tetap akan terjadi sepanjang masa. Hentikan perbedaan itu, maka bersatulah dalam tali Allah. Ini yang akan membuat umat Islam berjaya dan menang
dan Allah berikan rasa takut di setiap hati orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir sekarang berani kepada umat Islam. Tidak seperti dahulu. Kurang ajar bahkan. Sehingga sulit untuk diterapkan yang mayoritas harus melindungi yang minoritas. Sedangkan yang minoritas harus menghormati yang mayoritas. Ini akan tercipta dan ini akan indah apabila terlaksana. Tapi hari ini banyak sekali di sosial media menghina umat Islam, menghina para ulama, menghina para habaib. Mengapa? Karena umat Islamnya jauh dari rasa persatuan. Toleransi kepada sama umat wajib dan bagus. Dan lebih wajib, lebih bagus toleransi sesama umat Islam. Yang jangan sekali-kali saling mengkafirkan. Jangan sekali-kali membid'ahkan. Semuanya ada dasar. Semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Itulah yang ada di Indonesia. Karena itu, wa'tasimu bihablillah jami'an. Terus kita kumandangkan, kita gaungkan. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Berbeda enggak apa-apa. Yang penting jangan bercerai-berai. Berbeda boleh. Selama bukan usul. Selama furu' malah berbeda lebih banyak. Sementara usul tidak boleh berbeda. Wudu banyak perbedaan. Kunut ada perbedaan. Bahkan tahiyat ada perbedaan. Semuanya furu'. Usulnya adalah sholat subuh 2 rakaat. Itu yang tidak boleh berbeda. Karena itulah jamaah sekalian. Apapun perbedaannya. Wa'tasimu bihablillah. Tetaplah bersatu di dalam talinya Allah. Jangan pernah bercerai-berai. Jangan pernah berpecah belah. Jangan pernah kafir mengkafirkan. Jangan pernah bid'ah membid'ahkan. Karena ini yang dinanti oleh mereka. Dinanti. Karena ketika pecah belah umat Islam tidak punya kekuatan. Tidak punya keberanian. Bahkan Allah kirim rasa takut di hati umat Islam. Sehingga apapun yang terjadi, umat Islam masih diam 1000 bahasa. Karena tak punya lagi rasa keberanian dalam hatinya. Mudah-mudahan dengan rasa persatuan ini Allah curahkan keberkahan, keberanian, kemenangan kepada umat Islam sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Apabila datang yang hak, maka yang batil akan sirna, akan tercerai-berailah mereka, akan ketakutanlah mereka, dan yang batil itu pasti akan sirna. Dengan catatan yang hak tampil dulu. Dengan yang hak tampil, maka barulah yang batil akan sirna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa'ada jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala azwaji Muhammadin wa ala ashabi Muhammadin wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fattaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Bencana terbesar bagi umat Islam, kemungkaran tertinggi bagi sekarang, yang paling berat kemungkaran itu adalah fitnah. Karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih berat daripada pembunuhan. Fitnah yang tersebar ini adalah sebesar-besar kemungkaran.
Maka dalam hal ini wajib bagi kita untuk ikut serta berperan aktif walaupun sekecil-kecilnya peran untuk meluruskan fitnah itu. Fitnah yang tersebar banyak melalui sosial media. Nah, demi untuk persatuan, demi untuk kesatuan, demi untuk bangsa Indonesia tidak tertimpa azab Allah. Mengapa saya katakan azab Allah? Karena apabila kemungkaran itu menyebar merata, tunggu azab Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sampaikan, "Iza za'aratil ma'asi fi ummati, ammahumullahu bi'azabin min indih." Apabila maksiat berkembang di kalangan umatku, maka tunggu ammahumullahu bi'azabin min indih, maka azab Allah akan turun secara merata apabila kemungkaran telah tersebar luas. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran fitnah. Apalagi fitnah itu menyasar kepada para habaib, apalagi fitnah itu menyasar kepada para ulama, apalagi kepada para dai. Maka kita sebagai umat Islam wajib ikut berperan serta untuk menanggulangi fitnah-fitnah di sosial media itu. Karena itu, luruskan tauhid, beranikan diri, jihadlah secara konstitusi, jihadlah secara sosial media. Luruskan yang fitnah-fitnah itu dengan membuka akun, dengan menampilkan kebenaran, dengan menampilkan yang hak, tidak hoaks, tidak fitnah, tidak mencela agama apapun, tidak mencela Tuhan siapapun, tidak mencela pemerintah, apalagi mencela presiden, apalagi mencela pemimpin. Nauzubillah, kita berlindung pada Allah, rakyat yang mencela pemimpin. Tidak, insya Allah jangan sampai terjadi pada hati umat Islam. Tapi lawanlah siapapun yang menyebar kebencian, yang menyebar hoaks. Katakan kepadanya, apakah ini yang diperintahkan Rasulullah? Katakan kepadanya, apakah ini yang diperintahkan agamamu? Katakan padanya, apakah ini yang diperintahkan oleh pemuka-pemuka agama kalian? Katakan kepadanya, apakah ini yang diajarkan ulama atau ustadz kalian? Maka dengan demikian mereka akan malu dan akan menghentikan itu semua. Ma'asyiral muslimin, ini harus kita sampaikan agar Indonesia tetap ada. Karena apabila kemungkaran itu menyebar, tunggu azab Allah turun secara merata. Dan sekali lagi, tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada fitnah yang merajalela. Karena itu jamaah sekalian, mari luruskan tauhid. Luruskan tauhid. Luruskan tauhid. Yang diperjuangkan Nabi Ibrahim adalah tauhid. La ilaha illallah. Kalau la ilaha illallahnya benar, maka tidak ada yang kita pentingkan, tidak ada yang kita butuhkan, sehingga kita rela dikuasai dan diatur oleh sesuatu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. La ilaha illallah, tidak ada yang kita pentingkan, tidak ada yang kita butuhkan, sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu, diatur oleh sesuatu itu selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu, yang diperjuangkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah kalimat la ilaha illallah. Yang diperjuangkan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, semuanya memperjuangkan la ilaha illallah. Begitu juga yang diperjuangkan Nabi Isa. Begitu juga apalagi yang diperjuangkan Nabi Muhammad. Semuanya memperjuangkan tauhid, semuanya berjuang untuk agama Islam. Karena semua nabi agama Islam. Karena inna dina indallahil Islam. Perjuangan menegakkan kalimat la ilaha illallah yang bagi bangsa Indonesia, perjuangan menegakkan ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah serangkaian perjuangan menegakkan tauhid. Maka kita pasti dan harus akan berada di garis terdepan apabila ketuhanan yang Maha Esa coba-coba diutak-utik, coba-coba diperas-peras, coba-coba ketuhanan yang Maha Esa diganti-ganti. La ilaha illallah sangat bertentangan dengan konstitusi negara. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara Pak. Jadi semua aturan apapun harus mengacu kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, bahasa yang lain adalah Qul huwallahu ahad. Bahasa yang lain adalah la ilaha illallah. Karena itu jamaah sekalian, Al-Fakir Khatib menyusun buku untuk jamaah sekalian
bukunya memperjuangkan kalimat tauhid. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Islam masuk di Nusantara, sampai perjuangan RUU HIP. Buku itu kami persembahkan untuk jamaah sekalian dan untuk umat Indonesia agar memahami bahwa perjuangan menegakkan kalimat tauhid, menyatukan seluruh potensi umat Islam, akan kembali menguatkan umat Islam, akan kembali membuat umat Islam berwibawa. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyatukan tauhid kita, agar Allah menguatkan iman Islam kita, agar Allah menguatkan iman Islam pemimpin-pemimpin kita. Amin ya Maulana ya Karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma mazik jam'ahum, Allahumma sattit samlahum, Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.